tetapi yang kita butuhkan adalah kebersamaan. Mari sama-sama kita saling menjaga diri untuk kepentingan kita bersama. Kemudian yang ketiga, kita juga membuat web untuk menyampaikan informasi tentang COVID ini sehingga warga masyarakat bisa memonitor perkembangan sesuai dengan schedule yang telah kita sepakati, bahwa upload terhadap kondisi ini kita laksanakan setiap hari pada jam 15 atau jam 3 sore, setelah provinsi juga menayangkan pada jam 2. Kemudian yang keempat, kita melakukan training dan pemantauan kesehatan pada rombongan siswa, contohnya siswa yang baru saja melaksanakan kegiatan perjalanan karya wisata ke wilayah-wilayah yang terindikasi seperti beberapa waktu yang lalu siswa dari karya wisata di Bali kemudian pulang jam berapapun itu pemerintah Kabupaten Bantul melakukan screening. Dan hari ini di lingkungan Kompleks Parasamya ini juga kita laksanakan screening terhadap seluruh ASN yang berada di Kompleks Parasamya ini, ditambah beberapa perangkat daerah, diantaranya adalah Satpol PP dan Setwan, yang secara keseluruhan berjumlah 660. Nah, tentu ini merupakan bagian dari kepedulian pemerintah Kabupaten Bantul terhadap sumber daya manusia yang ada, dengan harapan mereka merasa nyaman dan aman di dalam melaksanakan kegiatan dan juga mengetahui kondisi fisik yang mereka alami. Nah, oleh karena itu di samping screening kita juga membuka konsultasi, karena kita juga sediakan dokter yang akan memberikan advice kepada mereka yang membutuhkan di forum tadi pagi. Nah, kemudian kita tentu juga memberikan informasi dan juga memberikan kesempatan kepada perangkat daerah atau ASN yang selama ini pernah mengalami ketersinggungan dengan pasien yang masuk dalam kategori PDP untuk melaksanakan isolasi mandiri, dengan harapan ini tidak memperluas mewabahnya virus corona. Nah, kita memberikan kesempatan pada mereka monggo untuk bisa beristirahat, mengisolasi diri dengan melaksanakan pekerjaan dari rumah. Kemudian yang berikutnya, kita juga melaksanakan kontak tracing kepada orang-orang yang pernah bersinggungan dengan pasien yang masuk dalam kategori PDP. Nanti berapa jumlah yang sudah di tracking tentu Dr. Oki bisa menginformasikan. Kemudian yang terakhir tentunya kita juga mempersiapkan anggaran untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan mendesak yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah, khususnya Dinas Kesehatan dan juga RSUP Panembahan Senopati, dengan harapan mereka bisa melaksanakan tugas secara maksimal di OPD-nya masing-masing. Kita berusaha untuk mengakomodir usulan-usulan yang telah disampaikan kepada Bupati, dalam hal ini adalah TAPD, untuk bisa memikirkan, mencari solusi penganggarannya. Tentu langkah pertama yang kita sediakan adalah memanfaatkan dana tak terduga yang ada di pemerintah Kabupaten Bantul. Baru saja tadi kami TAPD melaksanakan rapat koordinasi bahwa untuk pemenuhan anggaran ini
Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati itu membutuhkan dana 3,5 gitu lah ya, 3,26 miliar untuk pemenuhan. Kemudian Dinas Kesehatan 6 miliar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sebagai upaya baik itu preventif maupun promotif terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian untuk data-data selengkapnya kami mohon kepada Dr. Rofi untuk bisa menyampaikan. Mohon kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah. Sebelumnya bisa saya sampaikan bahwa catatan dan laporan yang masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ini adalah rangkuman dari seluruh laporan yang didapat dari mulai tingkat puskesmas sampai dengan rumah sakit yang ada di Kabupaten Bantul, dan ada sebagian yang berasal dari kabupaten kota yang ada di DIY. Adapun nanti seandainya teman-teman wartawan ada selisih atau ada perbedaan yang didapat dari sumber yang lain, kami sampaikan bahwa sampai dengan saat ini masih ada kendala di dalam sistem pelaporan antar kabupaten daerah di DIY. Belum semua rumah sakit bisa secara real time itu melaporkan ke kabupaten kota di mana pasien tersebut berdomisili. Ya, itu. Jadi saya mohon apa yang saya sampaikan ini hanya berdasarkan yang sudah tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang berasal dari semua laporan yang masuk. Sampai dengan tanggal 20 Maret, ODP yang ada di catatan kita adalah 39 orang. Sedangkan untuk PDP ada 9. Rincian di sini PDP atau yang dirawat pasien dengan pengawasan ini berasal dari Rumah Sakit Panembahan Senopati, dari Rumah Sakit PKO Bantul, kemudian dari Rumah Sakit Pantirape. Nah, dari 3 itu yang bisa kita rangkum untuk sampai saat ini. Sedangkan dari 9 ini, kemarin dilaporkan ada 1 yang meninggal PDP yang dirawat di Rumah Sakit Panembahan Senopati dengan status diagnosanya adalah sepsis menurut laporan yang didapat dari RSPS. Sedangkan hasil laboratorium untuk konfirmasi COVID-nya masih belum bisa diterima oleh kita dari Litbangkes Kementerian Kesehatan. Jadi sampai dengan saat ini kita belum bisa menentukan apakah PDP yang meninggal kemarin ada terkonfirmasi atau tidak. Kemudian untuk PDP yang sedang dirawat saat ini ada 1 yang sudah terkonfirmasi positif dirawat di RS Panembahan Senopati. Sedangkan yang lainnya status yang sudah pulang itu ada 1, kemudian 1 lagi PDP yang dirawat di Rumah Sakit Sarjito dulu pertama kali, ya, itu terlaporkan juga negatif, ya, negatif baik MERS maupun COVID-nya. Semua pasien PDP seandainya dalam pemeriksaan itu sudah negatif, maka dia pasti
dipulangkan. Sedangkan untuk kontak tracing yang kita lakukan pada orang-orang yang berkontak erat atau yang bersinggungan dengan orang PDP, sampai dengan saat ini yang terlaporkan sekitar 121 orang. Itu tersebar tidak hanya di Kabupaten Bantul, ada yang juga tersebar di kabupaten yang lain. Saya tidak bisa memerinci secara detailnya, ya, karena untuk sebarannya ini cukup banyak. Sedangkan yang lainnya masih on proses, masih kita coba lacak, masih coba kita tracking, di mana kontaknya dengan siapa, kemudian waktunya kapan terakhir berkontak, ini masih dalam proses, belum bisa kita laporkan segera. Bisa saya sampaikan, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, ada 13 kecamatan yang mempunyai ODP maupun PDP. Kalau boleh saya sampaikan, ini ada di Bambang Lipuro, ada di Banguntapan, Bantul, kemudian Gringo, Jetis, Kasian, Pandak, Piungan, Pleret, Pundong, Sewon, Serandaan. 12. Ada Bambang Lipuro, Banguntapan, Bantul, Gringo, Jetis, Kasian, Pandak, Piungan, Pleret, Pundong, Sewon, Serandaan.